Pariwara 5 dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu gerhana panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia! Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode ketiga, Panji Kebesaran. Panji Kebesaran. Apakah kalian semua siap mempertahankan negara kita? Siap. Apakah kalian bersedia mati untuk kerajaan kita? Hidup kerajaan Dharmasraya! Perlumu datang kemari. Saya ingin minta tolong Mak Rompang. Apa itu? Sekarang ini saya mengalami kegagalan berturut-turut. Kegagalan apa? Ki Rekso tidak bisa saya bunuh karena saya belum mendapat petunjuk dari Mak Rompang di mana kelemahan ilmu kebal Ki Lura Lubuk Mentilin itu. Lalu Batara pun gagal saya bunuh. Sedangkan Wulandari tidak juga bisa saya ambil jadi istri saya. Tolonglah saya, Mak Rompang. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-21 ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Batara, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Herman sebagai Tembong, Anna Sambayon sebagai Mak Rompang, Emma Karisma sebagai Nira, Ari Baharyani sebagai Patmi, Lili Nur Indasari sebagai Gandini dibantu oleh Ashari. Pembawa cerita
Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, akhirnya Batara bisa menyelamatkan Tembong dari tawanan Mak Rompang di bawah air Kalimati. Bahkan mereka berhasil menemukan Mandita yang kini sudah menjadi mayat. Dengan sangat berduka, Desa Lubuk Mentilin menyambut kedatangan mayat Mandita. Bahkan Mandita dihargai sebagai pahlawan desa itu, bahkan sebagai pahlawan negara Darmasraya. Mak Rompang tampaknya masih belum berhenti sampai di situ. Dia masih mencari Wulandari. Ketika gadis itu sedang bertemu dengan Batara di depan rumah Wulandari, Mak Rompang datang dengan kereta kuda, sehingga Batara bersiap untuk menghadang siluman laknat itu. Kang Batara, siluman ini menatap aku terus. Tatapan matanya seperti menarik tubuhku. Jangan lihat matanya. Jangan perhatikan matanya. Batara, mata siluman ini mengeluarkan sinar biru. Aku tidak tahan melihatnya, Batara. Hindari sinar biru itu, Iya. supaya pikiranmu tidak terpengaruh. Ya. Lihat ke tempat lain, Tembong. Kalau aku melihat ke tempat lain, wah, pasti dia menerkamku. Kau penakut. Dia hanya ingin menipumu. Wulandari dan Tembong terpengaruh oleh kekuatan mata Mak Rompang ini. Tapi aku tidak dapat dipengaruhinya. Kekuatan matanya belum sempurna. Dia belum mempunyai kekuatan yang penuh. Wulandari, tatap mataku. Tataplah mataku. Seperti ada yang memanggil-manggil namaku. Tutup kupingmu. Jangan dengarkan panggilan itu. Memanggilku terus. Dia memanggil-manggil namaku. Kau mau kan ikut aku? Jangan. Aku tidak mau. Kau harus mau. Kau harus mau. Kau sudah lama aku rindukan. Tidak. Aku tidak mau. Siluman kecil ini terus menatap Wulandari. Batara, Wulandari kesakitan. Aku akan serang siluman ini sebelum dia dapat mempengaruhi pikiran Wulandari. Batara, diam saja. Jangan-jangan Batara terpengaruh oleh kekuatan Mak Rompang. Batara. Aduh, Kang Batara. Kepalaku, bumi ini seperti berputar. Wulandari dan Batara sudah terkena sihir siluman ini. Cuma aku saja yang tidak. Hebat juga aku. Pasti nanti Gandini bertambah suka padaku. Tapi kalau aku tinggal sendiri, jangan-jangan siluman ini akan menggigitku. Waduh, bagaimana aku? Bagaimana nasibku malam ini? Siluman kecil ini mulai merentangkan tangannya pada Wulandari. Ini saatnya aku harus menyerangnya. Di saat Mak Rompang kecil yang bernama Nira merentangkan tangannya ke arah rambut Wulandari, di saat itu pula Batara melepaskan sebuah pukul pendek lurus ke arah dada, sehingga Nira membatalkan niatnya menjambak rambut Wulandari. Kini tangan itu beralih menerkam muka Batara. Batara cepat menarik pukulannya sambil memiringkan kepala. Maka loloslah serangan Nira yang berbahaya itu, karena kuku-kukunya bersinar biru bagai mengandung racun. Namun sebelum Nira sempat tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sikut Batara telah menghantam iganya, sehingga Nira terhentak ke belakang. Kini Nira cepat mengatur posisi, sedangkan Batara kembali siap menyerang. Dan pertarungan itu sebenarnya adalah pertarungan tenaga batin yang sulit dilihat kekuatannya oleh mata orang biasa. Bagus, Batara. Serang terus. Jangan beri kesempatan dia. Ayo terus, Batara.
kena ketekmu, Siluman. Tendangan Batara mengenai selangkangan Mak Rompang. Batara, dia lari. Oh, celaka. Dia lolos. Cepat betul dia sampai di atas kereta kuda itu. Kereta kuda itu sudah jauh sambil ditutupi kabut putih yang tebal, Batara. Mari Bulan, aku antar pulang. Lalu aku dan Tembong akan mengejar kereta kuda itu. Biar saja, Kang. Tidak usah dikejar. Kita kan sudah selamat. Kita harus mengejarnya. Selagi Mak Rompang itu kecil. Kalau dia sudah mulai dewasa, maka kita akan sulit mengalahkannya. Aku ikut mengejarnya, Batara. Iya, kau harus temani aku. Aduh, aku harus... Kau harus temani aku, Tembong. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Kita sudah jauh meninggalkan desa. Bagaimana kalau kita pulang saja, Batara? Hari sudah pagi. Kita harus terus. Kita harus bisa menghancurkan Mak Rompang. Kita sudah tidak melihat jejak kereta Mak Rompang. Kita harus kembali. Kalau tidak, kita terjebak seperti Mandita. Kita tidak akan terjebak, asal kita tidak masuk ke dalam kabut itu. Kalau kita masuk, maka pasti kita akan dibawa ke Kalimati. Lalu kemana kita sekarang? Kita tunggu tanda-tanda yang lain. Nah, Batara, burung gagak yang hinggap di atas pohon kedoya itu pasti burung gagak Mak Rompang. Iya, itu burung gagak tadi malam. Ya, lihat. Sayapnya patah sebelah terkena pukulanku. Dia terbang. Mari kita ikuti. Buat apa? Dia pasti terbang ke tempat Mak Rompang. Jangan-jangan dia terbang ke Kalimati. Tidak mungkin. Di sekitar tempat ini tidak ada kabut siluman aneh itu. Sehingga kita tidak akan tersasar ke Kalimati. Batara dan Tembong mengikuti dari bawah kemana burung gagak itu terbang. Bila burung itu hinggap di atas dahan kayu, maka Batara dan Tembong pun istirahat di bawahnya. Begitulah yang mereka lakukan sampai hari menjelang sore. Ketika burung itu hinggap di atas sebuah pohon meranti tua, maka tiba-tiba burung itu melayang turun dengan cepat, lalu hilang masuk ke dalam tubuh seorang anak perempuan kecil yang sedang bermain di bawah pohon itu. Batara dan Tembong terkesima melihatnya, karena mereka tahu itulah Mak Rompang dalam wujud anak perempuan kecil. Burung gagak siluman. Mari kita hajar anak perempuan itu, biar dia musnah dari muka bumi ini. Tapi Batara... Jangan takut. Masa sama anak kecil saja takut? Iya. Ayo, beranilah aku. Nah, kita berhenti di sini. Dia melihat kita. Batara, anak perempuan itu berdiri. Dia memandang kita dengan tajam, sedangkan mulutnya menyeringai seperti kucing sedang marah. Kau diam di sini, biar aku hadapi dia. Iya. Kau dululah yang maju. Aku nanti saja. Aku harus serang dia dari sini. Mak Rompang, mari kita teruskan pertempuran kita tadi malam. Kenapa kau takut, Mak Rompang? Bapak, tolong! Kenapa kau, Nira? Kenapa kamu? Orang itu akan membunuh aku. Kurang ajar. Dia punya bapak angkat. Batara, dia itu bukan Mak Rompang, tapi anak petani itu. Nah. Kini istri petani itu keluar dari rumahnya kan? Jangan cepat percaya, Tembong. Dia itu pasti Mak Rompang. Lihat, dia agak pincang, terkena tendanganku tadi malam. Nah, Batara, kedua orang tuanya mendatangi kita. Tenang saja. Hei, siapa kau Kisanak? Apa yang kalian lakukan di sini, sampai anakku takut? Apakah benar ini anak bapak? Ini memang anak kami. Kisanak apakan dia sampai dia takut seperti ini? Saya yakin anak ini bukan anak kalian, tapi anak ini adalah anak angkat kalian. Dari mana Kisanak tahu? Karena wajahnya tidak mirip dengan kalian berdua. Dan dia ini sebenarnya bukan manusia. Dia siluman yang sangat berbahaya. Kisanak, jangan bicara yang bukan-bukan. Hei, jangan lari kamu. Minggir kamu, jangan halangi jalanku. Nira,
Awas, awas. Jangan sentuh dia. Kurang ajar. Kau mau membunuh anakku. Kau mau membunuh anakku. Lihat, Jagati. Lihat anak itu. Bukannya berupa keriput. Tubuhnya hancur perlahan-lahan. Matanya masih melotot marah padamu, Batara. Anak itu hilang. Kini menjelma menjadi seekor burung gagak. Batara, aku tidak terima perlakuan ini. Tunggulah, saatnya kita bertemu masih banyak di kemudian hari. Kita selama ini sudah hidup bersama siluman istriku. Jadi kalian sudah percayakan bahwa kalian selama ini sudah memelihara siluman di rumah kalian? Dia itu sebenarnya pengganti anak kami. Tingkah lakunya persis seperti anak kami. Bahkan kadang-kadang suaranya sama dengan suara anak kami. Siapa anak kalian? Dan di mana dia sekarang? Anak kami perempuan. Dia bernama Wani. Kini sudah menjadi istri Ki Sabrang. Hah? Ki Sabrang? Kalian sudah tertipu. Pasti Ki Sabrang sudah mempersembahkan anak kalian itu pada siluman tadi. Kisanak, betulkah begitu? Kisanak kenal dengan Ki Sabrang? Kenal. Kalau tidak percaya datanglah ke rumah Ki Sabrang. Anak kalian pasti tidak ada. Anak kalian sudah habis nyawanya di tangan siluman tadi. Wani, nasibmu nak. Di mana-mana Ki Sabrang menebar bencana. Nek Padmi, Mau apa kau sore-sore begini datang kemari? mau nanya. Batara, Iya, Nek. Apa Kang Batara ada? tidak ada. Kang Batara belum pulang. Jangan-jangan Kang Batara dan Tembong mengalami nasib yang sama seperti kakakku. Aku juga heran. Sejak kemarin sore dia belum pulang juga. Tapi biasanya dia mendapat tugas di rumah Ki Lurah. Bahkan mungkin dia tidur di sana. Ya, maklum, Gandini suka menahannya untuk tidur di sana. Nek Padmi ini selalu tidak suka kalau aku datang kemari. Dia selalu membanggakan Gandini. Padahal Kang Batara tidak mau pada anak Ki Rekso itu. Sudahlah, percuma kau menunggu dia, Wulan. Dia sedang asik dengan Gandini di rumah Ki Lurah. Ya, maklumlah, sebentar lagi akan jadi mantu Ki Lurah. Iya, Nek. Saya permisi. Ya, ya. Nah, kalau dia yang datang, aku senang. Pasti dia membawa makanan untukku. Nek! Nek! Gandini, mencari Batara ya? Iya, Nek. Kang Batara ada. Sejak kemarin sore belum pulang Gandini. Padahal dia harus meronda malam ini kan? Iya, Nek. Tapi kalau Kang Batara datang, suruh ke pendopo kelurahan. Ditunggu Ki Lurah di sana. Ada urusan penting. Iya, Nek. Bahkan sangat penting. Iya. Nanti aku akan bilang kalau dia sudah pulang ya. Saya permisi dulu ya, Nek. Mau kemana? Tidak ngobrol-ngobrol dulu kita berdua, Gandini. Aku suka mendengarkan kau bercerita. Ya, cerita tentang apa saja. Nantilah, Nek. Saya sekarang harus ke rumah Kang Purnala. Iyalah. Hus, ya. Kenapa dia tidak membawa oleh-oleh buatku ya? Apa dia sudah tidak suka padaku? Padahal kalau mau sama cucunya, tentu harus baik pada neneknya.
Apakah dia mencari Kang Batara? Padahal kata Nek Patmi, Kang Batara ada di rumah gadis itu. Tapi dia tampak tergesa-gesa menunggang kudanya. Pasti ada berita penting. Atau dia mengabarkan pada Nek Patmi bahwa Kang Batara mendapat bencana. Lebih baik aku datang lagi ke rumah Nek Patmi, menanyakan Kang Batara. Siapa tahu aku mendapat berita penting. Kau datang lagi, Wulan? Iya, Nek. Mau apa lagi? Mau menanyakan Kang Batara. Mungkin tadi Gandini membawa berita tentang Kang Batara. Gandini datang kemari hanya mengabarkan bahwa Batara tidak bisa pulang karena sedang santap malam bersama Ki Lurah. Maklumlah, calon mantu Ki Lurah. Sial, Nek Patmi selalu memanas-manasi aku. Permisi, Nek. Ya. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Wulandari pulang dengan perasaan yang gelisah. Di raut wajahnya tampak sekali kalau gadis itu takut kehilangan Batara. Karena kehilangan Batara berarti bencana akan menimpanya. Sementara Gandini masih memacu kudanya dengan cepat, sehingga orang-orang desa melihat dengan perasaan heran. Nah, saudara pendengar, apa yang akan dilakukan oleh Gandini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ketiga, Panji-Panji Kebesaran, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5. Sampai jumpa.